Walaupun diriku tak bersayap, ku takkan percaya. Halo Jufren, ketemu lagi bersama dengan Yana Hendrawan tentunya di program Local Leader. Dan edisi hari ini saya berada di sebuah tempat di daerah Lebak ya. Udah ke Lebak. Di daerah Lebak, Banten. Tentunya hari ini kita bakalan talk show sama salah satu wakil rakyat. Dan kira-kira siapa ya? Itu dia wakil rakyatnya. Yaudah, kalau gitu jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan ajakin teman-teman kalian sebanyak-banyaknya buat nonton Local Leader tentunya di podcast G24 Channel. Bu, tungguin Bu. Ibu. Hari ini ada yang beda banget nih, soalnya hari ini ketemu sama salah satu wakil rakyat yang benar-benar care banget sama masyarakat dan sangat mendengarkan aspirasi masyarakat. Itu bersama dengan Ibu Ade Rosi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu, ini tempatnya benar-benar luar biasa banget. Selamat datang di Oke. Kabupaten Lebak, khususnya di Kecamatan Sajira. Oke, ini berarti masih Lebak ya berarti? Masih ya? Lebak, iya. Ini Kecamatan Sajira, Desa Sukamarga. Dan ya seperti yang dilihat, masih banyak hutan-hutan, udaranya segar. Betul. Dan yang pasti alhamdulillah perjalanan ke sini jalannya bagus. Bagus. Nah, itu Ya, yang paling penting. jalannya Tadi masih bagus. yang jadi pertanyaan buat saya, ini kan jalannya lewati hutan-hutan kayak gini kan. Betul. Tapi perjalanannya bagus, jalannya Iya. bagus, terus tempat jalannya juga enak banget gitu Ya, kan. alhamdulillah. Terus pas sampai sini ternyata ngelihat kebudayaan yang ternyata saya udah lama banget nggak pernah ngelihat gitu loh. Iya. Ya kan, tadi kayak debus ya Bu ya. Ya, ini adalah memang kebudayaan khas Oke. Provinsi Banten, yaitu pencaksilat dan juga debus. Dan memang perguruan-perguruan atau kita di Banten biasanya bilang paguron. Oke. Paguron ini bukan hanya di Lebak saja, tapi Oke. hampir di 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten memiliki. Tetapi memang mayoritas di wilayah selatan ini memang lebih banyak dibandingkan wilayah yang lain. Oke. Dan kita lihat tadi bersama-sama ya Mas ya, Betul. bahwa bukan hanya orang tua saja, tetapi anak muda, perempuan, Oke, laki-laki ini mengikuti kegiatan seni budaya ini. Oke. Tadi saya paling dekat tuh anak kecil tuh. Menurut Ya, hebat ya anak kecil gitu ya. ya. Nah, ini tadi saya mendengarkan Ibu juga waktu ngobrol-ngobrol di sini, itu Ibu menegaskan kita harus bisa menjaga kebudayaan yang ada gitu. Kita tahu lah ya, era globalisasi ini kan semua hal-hal yang bersifat kebule-bulean, keluar negerian itu kan Ibu update banget ya. oh tentu banyak sekali Oke. masuk ke negara Oke. kita, ke Indonesia. Bahkan kalau saya lihat masyarakat atau anak muda sekarang itu lebih tahu dengan K-pop, Oke. ya, dengan hip hop. Betul. Tapi budaya nasional, budaya lokal seperti seni budaya debus dan juga silat, pencak silat ini kurang digandrungi oleh masyarakat, khususnya oleh anak muda. Oleh karena itu ya tentu saya sebagai anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang untuk bagaimana mengajak kepada seluruh generasi muda agar terus melestarikan budaya bangsa ini yang memang sangat mempunyai ciri khas. Oke. Karena jarang sekali ya mungkin
budaya-budaya debus ini kita lihat di luar Betul, Banten. betul. Karena ini adalah ciri khas Provinsi Banten. Oleh karena itu, dengan bantuan yang tadi saya berikan kepada masyarakat, yaitu satu perangkat set alat seni, ya itu mudah-mudahan bisa digunakan untuk berlatih, baik itu berlatih pencaksilat ataupun debus. Betul. Bukan hanya untuk senior-seniornya saja, tetapi untuk para anak muda. Dan kita lihat tadi anak SMK loh. Anak SMK Ada ya? SMK yang berlatih, dan ini kalau dilihat bukan hanya SMK, tapi dari mulai SD, SMP, SMA, pencaksilat dan debus ini menjadi suatu hal yang memang sangat digandrungi. Jadi sampai memberikan sebuah bantuan untuk bisa meningkatkan, ayo dong, kamu harus mencintai kebudayaan kamu sendiri gitu ya. Ya, bantuan ini berdasarkan ajuan dari masyarakat, karena memang saya ingin memberikan manfaat yang memang betul-betul diharapkan oleh masyarakat, bukan hanya memberikan yang tidak ada manfaatnya. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih, karena kan sekarang kebudayaan luar ada yang Ibu bilang K-pop, Korea gitu kan, dan yang lain-lain itu kan sudah mulai berkembang nih. Kalau dari Ibu sendiri, untuk bisa ayo menyadarkan anak-anak muda yang sekarang, zaman-zaman milenial untuk bisa mencoba balik lagi ke budayaan kita dengan cara apa sih Bu? Ya, saya rasa ini mudah sekali ya. Kita sekarang banyak media-media yang macam TikTok, Instagram, ya YouTube, yang memang bisa dijadikan sebagai media sosialisasi kebudayaan asli bangsa kepada masyarakat. Saya berharap sebetulnya ke depan ini budaya debus ini, saya mempunyai cita-cita bisa masuk Museum Rekor Indonesia. Untuk apa? Untuk pelaksanaan misalnya debus terbesar se-Indonesia. Karena kemarin saja dari Provinsi Banten sudah ada kegiatan TTKDH, yaitu keceran. Keceran itu khusus biasanya para perguruan-perguruan silat juga di Banten. Dan mereka kemarin ribuan para perguruan silat ke Banten ini datang ke GBK bersama-sama dengan Pak Kapolri memecahkan Museum Rekor Indonesia. Jadi saya rasa hal-hal berupa budaya yang dibawa dari Banten ini ternyata kalau memang dibawa ke nasional, kemudian disosialisasikan melalui media sosial yang ada, saya rasa masyarakat juga bisa tertarik dengan hal ini. Sangat tertarik. Jadi friend, Ibu Ade ini juga termasuk salah satu orang yang sangat update banget ya. Bisa tahu TikTok gitu kan. Dan untuk bisa mengembangkan sebuah kebudayaan bisa menggunakan dengan TikTok gitu ya. Ya harus ya. Bahkan ya YouTube ya, apalagi anak-anak muda sekarang banyak sekali yang urusan perutnya bermulai dari YouTube. Ibu tahu kalau misalkan itu bisa ngasilin uang juga? Sangat tahu. Saya banyak sekali anak-anak muda di Banten juga yang saya bina, yang misalnya mereka punya keahlian, apalah misalnya bikin sesuatu atau misalnya masak sesuatu, saya dorong untuk bagaimana mereka bisa mensosialisasikan hobinya ini, kemudian membuat akun YouTube, dan sehingga ya dikenal oleh masyarakat. Ini curiga kayaknya Ibu Ade ini juga salah satu konten kreator juga nih, jangan-jangan nih Ibu. Aduh, nggak bisa kalau bisa. Kirain. Nah, ini ada kaitannya nggak sama Ibu dengan adanya kebudayaan? Ibu kan gencar banget nih, ayo kita jaga kebudayaan kita, gitu. Ayo kita benar-benar harus bisa mencintai kebudayaan kita. Ada kaitannya nggak sih sama Ibu, atau Ibu salah satu pencinta kebudayaan juga, atau Ibu salah satu peran yang suka dengan kesenian atau gimana gitu? Ya, secara saya pribadi memang kalau dunia seni itu sangat dekat dengan keluarga saya. Dari kecil saya tuh senang hobinya nyanyi, bahkan sampai sekarang. Ya. Kalau orang ngomong suaranya udah, kalau Yanes nih, kalau Yanes ngomong suara udah fales gitu kan. Orang udah pada dengerin ya. Kalau Ibu ngomong baru nafas aja udah enak gitu. Aduh, nafas. Batuknya jadi enak katanya Bu. Ngerayu parah banget. Iya, saya tuh hobinya nyanyi. Bahkan saya menganggap bahwa kesuksesan saya di dunia politik ini salah satunya karena hobi saya menyanyi. Kenapa? Karena saya dulu sering ikut lomba-lomba, zaman masih kecil lah. Jadi suasana panggung itu saya udah biasa. Dan sekarang saya masuk ke dunia politik, suasana panggung politik, saya bicara depan publik itu suatu hal yang biasa menurut saya gitu. Ya karena kalau dulu biasanya menyanyi, kalau sekarang biasanya bicara atau pidato. Tapi saya rasa itu menjadi modal awal saya masuk ke dunia politik. Dan juga ya kelebihannya kalau saya lagi kampanye, ya nggak usah nyari penyanyi lah. Ini tinggal ada penyanyi gratisan gitu. Ini antara emang mengembangkan bakat sendiri atau emang paket hemat ya Bu? Itu dia, dua-duanya. Oh, bisa dua-duanya ya? Bisa dua-duanya. Kalau misalkan dari Ibu sendiri, ini tadi saya di sini, ternyata banyak banget Ibu, petani-petani ini lagi ada program apa sih Bu? Iya. Ya, alhamdulillah saya sebagai anggota DPR RI membawa aspirasi dari masyarakat, yaitu bantuan berupa hand traktor yang diberikan hari ini berupa 6 buah hand traktor untuk kelompok tani yang ada di Kabupaten Lebak ini.
Dan ternyata ya karena mata pencaharian masyarakat Lebak mayoritas adalah sebagai petani. Jadi apa yang saya berikan ini ternyata bermanfaat buat mereka. Bahkan ya tadi di sela-sela himpitan ekonomi yang sekarang agak sulit, ya mereka bisa lebih meningkatkan produksi berasnya, produksi padinya dengan bantuan-bantuan hand traktor yang saya berikan. Bukan hand traktor saja sebenarnya, masih banyak bantuan-bantuan lain bagi petani. Ada juga pupuk yang insya Allah nanti akan kita sebar juga kepada masyarakat. Ya intinya apa yang saya berikan ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat lebih, ya khususnya bagi masyarakat di dapil saya agar mereka bisa mandiri secara ekonomi, produksinya berjalan dengan lebih baik, dan ya tentunya ya ini bisa menopang juga masa-masa sulit ekonomi saat ini. Karena yang namanya masyarakat tidak serta-merta kita harus terus berikan hasilnya saja, tapi kailnya juga harus kita berikan. Ya, kailnya harus kita berikan sehingga mereka ini ya tadi bisa mengembangkan apa yang menjadi potensi-potensi di daerah. Kalau kita terus-terus memberikan misalnya berupa uangnya saja atau berupa bahan pokoknya saja, tadi masyarakat tidak akan bisa mengembangkan apa yang sudah menjadi mata pencaharian mereka. Tetapi dengan kail yang saya berikan berupa hand traktor, berupa pupuk dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan ya tadi ini bisa masyarakat lebih produktif, ya kemudian juga keguyuban, kekeluargaan dari masyarakat para petani juga bisa terjalin. Karena apa? Karena hand traktor ini bisa dibagi oleh beberapa kelompok tani. Jadi kan keguyuban itu kan terjalin kan. Ibu suka banget dengan nyanyi ini kan. Iya, aduh jangan disuruh nyanyi. Tapi sebelum Yanes kasih challenge ibu nyanyi, hari ini tentunya Yanes bakal diajakin beberapa aktivitas ibu ya. Nah, jadi sebelum kita berangkat ke beberapa aktivitas yang bakal ibu kunjungin, boleh kali ibu nyanyi ya. Ini langsung requestan tadi langsung di DM katanya, Mas ini nyanyi Mas Gokar. Jangan suruh nyanyi Mas Gokar ya. Jangan ibu, yang lain. Ibu lebih dulu lagunya kayak gimana bu? Aduh ya pop kayak gitu-gitulah. Oke, satu lagu rap aja. Aduh apa ya? Lagu yang paling ibu terngiang-ngiang, paling ibu suka deh. Oke. Walaupun diriku tak bersayap, ku takkan percaya karena kau menjadikanku sang dewi dalam alam surgawi. Yeay! Ibu semua langsung hening. Oh, keren banget suaranya. Aduh, tolong ya disosialisasikan. Mudah-mudahan ada yang berkenan. Dari ini kita mau kemana lagi, Bu? Banyak sekali, kita mau lihat nanti produksi UMKM, ini penting ya. Kemudian yang kedua, karena saya juga dekat dengan dunia pendidikan anak usia dini, kita nanti akan datang ke PAUD dan anak-anak di sana sudah menunggu. Nah, tentunya hari ini Yanes bakalan ikutin aktivitas ibu adek ya di beberapa titik untuk hari ini. Kalau gitu, ikutin Yanes yuk. Ayo Bu, silakan. Saya rasa ya ini tidak juga terlalu besar. Tadi ada yang bilang modalnya ada yang dari 5 jutaan gitu kan, 10 jutaan gitu.